Pemirsa Khazanah, dalam beberapa kesempatan Nabi SAW menjelaskan tentang pahala berupa cahaya. Misalnya sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Lalu apa menariknya bisa mendapat cahaya? Untuk apa cahaya itu? Apa pentingnya buat kita? Dalam keseharian kita, cahaya begitu penting dan itu bisa kita rasakan. Apa jadinya seseorang tanpa ada cahaya yang menerang? Cahaya sekecil apapun pasti sangat bermanfaat dalam kondisi gelap gulita. Sebab dengan cahaya yang sedikit itu setidaknya bisa memberi petunjuk arah. Cahaya ini akan sangat penting dan dibutuhkan semua orang nanti di akhirat, karena kondisi saat itu gelap gulita tanpa ada cahaya apapun yang menyinari. Hal ini bisa kita fahami dari pertanyaan seorang Yahudi kepada Nabi SAW. Di manakah manusia ketika pada hari bumi diganti dengan bumi dan langit yang lain? Rasulullah SAW menjawab, mereka berada dalam kegelapan di bawah sebelum jisr, sirat, jembatan. Hadis riwayat Muslim. Artinya situasi gelap gulita itu akan dirasakan semua orang sebelum menyeberangi sirat atau titian yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Bagaimana kita akan selamat untuk menyeberang titian sirat jika kondisinya gelap gulita tanpa cahaya? Itulah mengapa semua orang pasti sangat membutuhkan cahaya, sekecil apapun cahaya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kelak di akhirat setiap orang akan diberi cahaya. Namun ketika sampai di tepi sirat, cahaya orang munafik akan redup. Sementara cahaya orang-orang beriman akan hidup sesuai dengan amalan masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedangkan cahaya mereka bersinar di depan dan sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu yang pada sisi dalamnya ada rahmat dan sisi luarnya ada siksa. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 12 hingga 13. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, cahaya orang-orang beriman akan bersinar sesuai dengan amalan yang mereka perbuat. Ada yang cahayanya seperti gunung, ada yang seperti pohon kurma, ada yang cahayanya seperti seseorang berdiri, dan ada yang hanya sebesar ibu jari. Ada pula yang kadangkala menyala dan kadangkala padam. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, sirat itu setajam pedang dan sangat menggelincirkan. Mereka melintasi sirat sesuai dengan cahaya yang mereka miliki. Di antara mereka ada yang melintas secepat meteor, ada pula yang melintas secepat kedipan mata, ada pula yang melintas secepat angin. Ada yang melintas seperti orang berlari, ada yang seperti berjalan cepat. Mereka melintas sesuai amal perbuatan mereka, hingga melintaslah orang yang cahayanya ada di jari jempol kedua kakinya. Satu tangannya jatuh dan satu tangan lagi menggantung. Satu kakinya jatuh dan satu kakinya lagi menggantung, sedangkan kedua sisinya terkena api neraka. Hadis riwayat Al-Hakim. Jika demikian, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan cahaya di akhirat dan bisa melewati sirat dengan mulus? Amalan apa saja yang bisa mendatangkan cahaya? Pertama, taubat nasuha. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman yang bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan orang-orang mukmin yang melakukan taubat nasuha bahwa cahaya mereka akan sempurna, tidak akan redup seperti cahaya orang-orang munafik, sehingga orang mukmin mampu melewati sirat hingga ke pintu surga. Kedua, menjaga sholat fardu. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, ia akan memperoleh cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, ia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan tidak selamat. Kelak di hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Ibnu Hibban. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bahkan bersabda, sholat adalah cahaya. Dalam riwayat lain, Nabi SAW juga bersabda, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Begitu menggiurkannya cahaya, itu sebabnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah juga mengajarkan doa yang dianjurkan dibaca ketika menuju masjid untuk sholat, yaitu doa meminta cahaya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, waj'al li nuran. Artinya, ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, pada lisanku cahaya, di pandanganku cahaya, dalam pendengaranku cahaya, sebelah kananku cahaya, dan sebelah kiriku cahaya, dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya, dari depanku cahaya, dari belakangku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Amalan ketiga yang bisa mendatangkan cahaya adalah menjaga wudhu. Sebab selain untuk menerangi jalan di sirat, cahaya juga berfungsi sebagai tanda pengenal bagi pengikut Nabi SAW. Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu. Hadis riwayat Bukhari. Wudhu, walaupun tata caranya sangat ringkas dan praktis, tetapi di dalamnya mengandung faedah yang besar. Kelak di akhirat, Rasulullah SAW akan mengenali umatnya dari bekas wudhu yang terpancar dari wajah dan anggota badan mereka. Suatu ketika, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu setelah sepeninggalmu? Rasulullah menjawab, tahukah kalian, bila seseorang memiliki kuda yang berwarna putih pada dahi dan kakinya, di antara kuda-kuda yang berwarna hitam, yang tidak ada warna selainnya, bukankah dia akan mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, mereka umatku nanti akan datang dalam keadaan bercahaya pada dahi, kedua tangan dan kaki, karena bekas wudhu mereka. Hadis riwayat Muslim. Keempat, membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Karena Al-Quran sendiri disebut sebagai An-Nur atau cahaya, disebut juga sebagai Al-Huda atau petunjuk. Maka siapa yang rutin membaca dan mengamalkan isi Al-Quran tentu akan mendapatkan cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, yang dengannya kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 52. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas menyatakan bahwa Al-Quran adalah cahaya yang dapat menjadi petunjuk bagi hamba-hambanya, tidak hanya di dunia, namun juga petunjuk di akhirat. Begitu pentingnya cahaya demi masa depan kita di akhirat.
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk memohon kepadanya agar disempurnakan cahayanya kelak di akhirat. Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Kesempurnaan cahaya ini sesuai dengan amalan kita di dunia, kesungguhan kita dalam berwudu dan menjaganya, kesiapan kita ketika berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, kekhusyuan kita dalam mendirikan dan menjaga sholat, serta kesungguhan kita dalam berdoa di dalam sholat dan sujud. Itu semua akan menyempurnakan cahaya yang kita miliki di akhirat. Bila di dunia saja kita tidak meminta kepada Allah cahaya, lalu apakah di akhirat nanti kita bisa meminta kepada Allah untuk disempurnakan cahayanya? Wallahu a'lam.